Dalam beberapa tahun terakhir, pasar kendaraan listrik di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kehadiran beragam produk baru dari berbagai merek menunjukkan keseriusan industri otomotif dalam mendukung transisi energi bersih. Honda sebagai salah satu pemain besar di dunia otomotif tentu tidak tinggal diam. Setelah memperkenalkan Honda EM1e yang cukup menyita perhatian, kini mereka menghadirkan varian baru yang lebih terjangkau, yaitu Honda Icon E. Motor listrik ini diposisikan sebagai skuter entry level untuk masyarakat perkotaan yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan dengan harga lebih bersahabat. Video ini akan membahas secara lengkap tentang Honda Icon E, mulai dari desain, performa, fitur, hingga kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Dengan begitu, pembaca bisa menilai apakah motor listrik ini sesuai dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Desain kompak dan ringan. Salah satu daya tarik utama Honda Icon E adalah desainnya yang kompak. Skuter ini dibuat dengan dimensi yang relatif kecil dan bobot ringan sehingga mudah dikendarai, terutama di jalanan perkotaan yang padat. Tinggi jok sekitar 742 mm membuatnya nyaman digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pengendara pemula maupun mereka yang memiliki postur tubuh lebih mungil. Bobot kosongnya hanya sekitar 89 kg, menjadikannya salah satu skuter listrik paling ringan di kelasnya. Karakter ini memberi keuntungan besar ketika pengendara harus bermanuver di jalan sempit, memarkir kendaraan, atau berpindah jalur di tengah kemacetan. Dari sisi estetika, Icon E mengusung desain sederhana namun tetap modern, dengan garis bodi yang halus dan pencahayaan LED yang menambah kesan futuristik. Performa untuk kebutuhan harian. Honda Icon E tidak dirancang untuk kecepatan tinggi atau perjalanan jarak jauh, melainkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Motor ini dibekali tenaga sekitar 1,8 kW atau setara 2,41 HP, dengan kecepatan puncak mencapai 55 km per jam. Kecepatan ini memang tidak terlalu tinggi, tetapi sudah cukup untuk kebutuhan berkendara di dalam kota, seperti ke kantor, kampus, atau pusat perbelanjaan. Jarak tempuh Icon E berada di kisaran 50 hingga 53 km untuk sekali pengisian penuh, tergantung gaya berkendara dan kondisi jalan. Angka ini sesuai untuk mobilitas harian perkotaan, mengingat rata-rata perjalanan pengguna skuter di kota besar hanya sekitar 20 hingga 30 km per hari. Dengan jarak tersebut, pengendara hanya perlu mengisi daya setiap 2 hari sekali. Baterai dan pengisian daya. Salah satu pertanyaan penting dari calon pengguna kendaraan listrik adalah soal baterai. Honda Icon E menggunakan baterai lithium-ion yang dirancang untuk efisiensi harian. Baterai dapat diisi ulang di rumah menggunakan soket standar, sehingga pengguna tidak perlu khawatir mencari stasiun pengisian khusus. Proses pengisian penuh memakan waktu beberapa jam, dan hal ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang yang terbiasa dengan kepraktisan mengisi bahan bakar bensin dalam hitungan menit. Namun, jika digunakan sesuai kebutuhan harian di dalam kota, sistem pengisian di rumah bisa dianggap cukup praktis. Fitur standar yang fungsional. Honda Icon E memang bukan motor listrik dengan segudang fitur canggih, tetapi ia tetap menghadirkan sejumlah kelengkapan standar yang mendukung kenyamanan berkendara. Lampu depan dan belakang sudah menggunakan LED yang lebih terang dan hemat energi dibanding lampu halogen konvensional. Sistem pengereman menggunakan cakram di bagian depan dan rem trombol di bagian belakang. Kombinasi ini dinilai cukup memadai untuk performa motor listrik dengan tenaga moderat. Suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang 2 gundal memberikan kenyamanan saat melewati jalanan perkotaan yang tidak selalu mulus. Dari sisi fungsionalitas, Icon E dilengkapi dek bawah yang lega untuk menempatkan baterai sekaligus memberi ruang tambahan untuk barang kecil. Bagasinya memang tidak sebesar skuti konvensional, tetapi cukup untuk menyimpan barang esensial harian. Harga yang lebih terjangkau. Salah satu keunggulan terbesar Honda Icon E adalah harganya yang lebih ramah kantong dibandingkan model listrik Honda lainnya. Motor ini dipasarkan dengan harga sekitar 28 juta on the road, menjadikannya salah satu produk terjangkau di segmen motor listrik Honda. Dengan posisi harga ini, Honda jelas ingin membuka pintu bagi lebih banyak masyarakat untuk mencoba kendaraan listrik. Icon E ditempatkan sebagai solusi bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman berkendara bebas emisi, tetapi belum siap merogoh kocek lebih dalam untuk model premium. Posisi di pasar dan pesaing. Honda menempatkan Icon E sebagai motor listrik perkotaan dengan harga kompetitif. Posisinya ada di bawah Honda EM1e yang lebih mahal dan sejajar dengan beberapa kompetitor lokal maupun impor.
Di pasar Indonesia, Icon E akan bersaing dengan merek-merek seperti Gesitz, Celis, dan beberapa brand baru asal China yang menawarkan harga relatif mirip. Dibanding pesaingnya, Icon E mengandalkan reputasi besar Honda yang sudah lama dipercaya konsumen. Faktor jaringan servis dan ketersediaan suku cadang tentu menjadi nilai tambah yang membuat konsumen lebih yakin untuk beralih ke produk ini. Kelebihan Honda Icon E. Harga kompetitif. Dengan bandrol sekitar 28 juta rupiah, Icon E menjadi pilihan yang cukup terjangkau untuk motor listrik dari merek besar seperti Honda. Ringan dan mudah dikendarai. Bobot yang ringan dan dimensi ringkas membuatnya lincah di jalanan kota. Cukup untuk kebutuhan harian. Jarak tempuh sekitar 50 km sudah memenuhi mobilitas rutin di perkotaan. Desain praktis dan sederhana. Cocok bagi pengguna yang menginginkan kendaraan fungsional tanpa banyak gimmick. Dukungan jaringan Honda. Kemudahan servis dan ketersediaan suku cadang menjadi nilai tambah signifikan. Kekurangan Honda Icon E. Jarak tempuh terbatas. Dengan kapasitas hanya sekitar 50 km, motor ini tidak cocok untuk perjalanan antar kota atau jarak jauh. Kecepatan moderat. Top speed hanya 55 km per jam, membuatnya kurang ideal di jalan raya besar yang membutuhkan kecepatan lebih. Fitur minim. Tidak ada fitur canggih seperti konektivitas smartphone atau baterai swap yang ditawarkan beberapa pesaing. Waktu pengisian lama. Pengisian baterai butuh beberapa jam, sehingga pengguna harus membiasakan diri dengan sistem ini. Rekomendasi untuk konsumen. Honda Icon E sangat cocok untuk mahasiswa atau pekerja yang membutuhkan transportasi harian di dalam kota. Pengguna yang mencari alternatif ramah lingkungan dengan harga terjangkau. Mereka yang ingin mencoba motor listrik untuk pertama kali tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Namun, bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan dengan jarak tempuh lebih jauh, performa lebih tinggi, atau fitur modern, Icon E mungkin terasa terbatas. Dalam hal ini, opsi lain seperti IM1E atau bahkan skutik bensin konvensional masih lebih relevan. Kesimpulan. Kehadiran Honda Icon E menandai langkah serius Honda untuk memperluas segmen motor listrik di Indonesia. Dengan harga yang lebih terjangkau, desain kompak, serta performa yang cukup untuk kebutuhan harian, Icon E menjadi pilihan menarik bagi masyarakat perkotaan yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Memang ada beberapa keterbatasan, seperti jarak tempuh yang relatif pendek dan fitur yang sederhana. Namun hal tersebut sejalan dengan tujuan utama motor ini, menawarkan solusi mobilitas praktis, ringan, dan ekonomis bagi pengguna sehari-hari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.